Halo teman-teman, kembali lagi di Ayo Cari Tahu. Kalau minggu lalu kita sudah bahas tentang 6 orang murid daripada Tuhan Yesus, saat ini kita akan membahas part keduanya, yaitu 6 orang juga murid daripada Tuhan Yesus. Kita mulai dari Thomas. Teman-teman mungkin tahu cerita tentang Thomas ya, di mana ia adalah murid yang tidak percaya bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Thomas ini berasal dari kata Ibrani yaitu Toam, yang berarti kembar. Thomas ini pun sering disebut oleh orang-orang gereja mula-mula sebagai Didimus. Alkitab mencatat bahwa Thomas adalah seseorang yang barbar atau tidak peduli dengan konsekuensi yang akan dilakukan. Ketika Tuhan Yesus pergi ke Yudea untuk membangkitkan Lazarus, murid-murid yang lain memperingatkan dia dengan berkata bahwa Tuhan Yesus hampir mati dibunuh di sana. Tapi hanya Thomas yang bersikeras untuk tetap mau pergi dengan Tuhan Yesus. Thomas juga adalah seseorang yang skeptis dan pesimis. Terbukti di mana ia butuh bukti untuk meyakinkan dirinya bahwa Tuhan Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Dan pada akhirnya Tuhan Yesus datang menampakkan diri kepadanya, dan dia pun mencucukkan tangannya ke tangan Tuhan Yesus yang sudah berlubang. Dan pada saat itu juga dia menjadi percaya, militan, dan menurut sejarah gereja, pelayanannya sampai ke daerah selatan India, di daerah Malabar, di mana di sana dibangun gereja yang bernama Martoma, gereja yang didedikasikan khusus untuk Rasul Thomas yang melayani di sana. Gereja Martoma ini juga adalah gereja yang berkembang dan melahirkan para penginjil yang memberitakan Injil Kristus sampai ke pantai bagian barat Sumatera Utara, Indonesia. Tradisi Kristen Surya mencatat bahwa Rasul Thomas mati di Milapur di India pada tahun 72 Masehi. Thomas dijatuhi hukuman dengan dilemparkan ke dalam perapian. Tapi karena dia masih hidup, mereka menghujaninya dengan tombak sampai mati. Berikutnya Matius. Matius adalah seseorang yang berasal dari daerah Kapernaum. Arti nama dari Matius artinya bersama-sama. Matius adalah anak dari Alfeus dan juga ibunya bernama Maria. Pekerjaan dari Matius adalah seorang pemungut cukai, sebuah profesi yang dibenci oleh orang-orang Yahudi karena pemungut cukai dianggap sebagai kaki tangan daripada penjajah atau kekaisaran Romawi pada saat itu. Ketika Tuhan Yesus dalam perjalanan dari Kapernaum menuju ke pantai, ia melihat Matius yang berada di pos pemungut cukai. Kemudian ia memanggil Matius dan berkata, "Ikutlah aku." Seketika itu juga Matius meninggalkan semuanya dan mengikuti Tuhan Yesus sebagai muridnya. Kemampuan daripada Rasul Matius yang merupakan mantan kepala kantor pajak memungkinkan dia untuk menulis Injil yang memuat informasi yang detail tentang Tuhan Yesus. Matius melakukan pekerjaan pelayanan dan juga pemberitaan Injil di daerah Ethiopia di Afrika. Ia pun mati sebagai seorang martir di sana dengan cara ditombak oleh Raja Hyrcanus. Oke, kemudian berikut Yakobus anak Alfeus. Kalau kita sudah belajar tentang Yakobus anak Zebedeus, salah satu dari murid yang paling dekat dengan Tuhan Yesus, kali ini kita akan belajar tentang Yakobus yang satunya lagi, Yakobus anak Alfeus. Sebagai catatan, Yakobus anak Alfeus ini adalah saudara kandung dari Matius. Jadi Matius dan Yakobus adalah anak dari Alfeus. Yakobus ini dalam kitab Mazmur seringkali disebut sebagai Yakobus muda atau Yakobus kecil, dikarenakan postur tubuhnya yang kecil dan juga lebih muda daripada Yakobus anak Zebedeus. Yakobus anak Alfeus melakukan pekerjaan pelayanan dan pemberitaan Injil di daerah Spanyol, Inggris, Irlandia, kemudian kembali lagi ke daerah Yerusalem.
Akhir pelayanannya, Yakobus bin Alfeus melayani di daerah selatan Yerusalem sampai ke daerah Ostrakin. Saat ini Helvetusiat, Mesir. Ia wafat di sana sekitar tahun 62 Masehi. Berikutnya Yudas atau Tadeus. Tadeus adalah murid daripada Tuhan Yesus yang memiliki 3 nama, yaitu Tadeus, Lebeus, dan nama aslinya yaitu Yudas atau Yudah. Fakta penting, Tadeus adalah murid Tuhan Yesus yang pertama kali memanggil ia dengan sebutan Tuhan. Jadi Tadeus yang pertama kali. Nice job Tadeus. Tidak banyak manuskrip Injil yang mencatat tentang Tadeus. Setelah Pentakosta, Rasul Yudas anak Yakobus inilah yang kemungkinan menulis tentang surat Yudas. Ia yang membawa Injil ke daerah Edesa dan juga menyembuhkan raja di sana. Kemudian pelayanannya sampai ke Asyur, Armenia, dan juga Persia. Di kemudian hari setelah kejatuhan Yerusalem, Edesa, yaitu tempat pelayanan Rasul Tadeus, menjadi pusat kekristenan dan juga perkembangan gereja mula-mula. Berikutnya Simon orang Zelot. Kalau kita bahas di part pertama tentang Simon Petrus, kali ini ada juga Simon orang Zelot. Zelot adalah organisasi atau kelompok pemberontak terhadap pemerintahan Romawi. Ada kemungkinan Simon orang Zelot menjadi murid Tuhan Yesus dengan harapan ia menjadi pemimpin revolusioner yang mampu membebaskan Palestina secara revolusi. Tidak ada kegiatan yang begitu menonjol selama menjadi murid daripada Tuhan Yesus yang tercatat dalam Alkitab. Setelah Tuhan Yesus naik ke surga, Simon orang Zelot menjadi pemberita Injil di daerah Mesir, Afrika, Inggris, kemudian kembali lagi ke Mesir. Setelah pelayanannya di Mesir, Simon orang Zelot bergabung dengan Tadeus dan melakukan pekerjaan pelayanan ke daerah Persia, dan kemudian mati syahid di sana. Yang terakhir, Yudas Iskariot. Yudas Iskariot adalah murid daripada Tuhan Yesus yang berasal dari Kariot, sebuah kota kecil di daerah Yudea. Setelah menjadi murid daripada Tuhan Yesus, Yudas Iskariot menjadi pemegang kas keuangan daripada Tuhan Yesus dan ke-12 muridnya. Dalam daftar para murid, Yudas Iskariot selalu disebutkan paling akhir karena perbuatannya yang menjual Tuhan Yesus kepada orang-orang Farisi seharga 30 keping perak. Pada akhirnya Yudas Iskariot mati dengan bunuh diri dan posisinya digantikan oleh Matias yang pada akhirnya bergabung dengan ke-11 murid yang lain. Oke teman-teman, saat ini kita sudah selesai bicara tentang ke-12 murid daripada Tuhan Yesus. I hope you guys enjoy dan bisa mendapat pelajaran dari apa yang kita sama-sama diskusikan. Oke teman-teman, kalau misalnya teman-teman suka dengan video ini boleh minta like-nya. Kalau ada yang bisa kita jadikan referensi untuk kita buat konten selanjutnya, bisa teman-teman komen. Bisa juga dengan share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian. Dan juga subscribe ke channel kami untuk mendukung kami dalam membuat konten yang lebih baik lagi. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Ayo cari tahu, kita jumpa lagi di konten selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.